dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Minky, seorang suami yang sedang menganggur, dan terlihat lelah setelah seharian mencari kerja. Di sela-sela mencari pekerjaan, hari-harinya diisi dengan memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anaknya yang masih bayi. Dia memiliki istri yang bernama Bora, yang bekerja di sebuah perusahaan, sekaligus menunjang kebutuhan rumah tangganya. Tapi, tanpa sepengetahuan Minky, Bora berselingkuh dengan seorang pria bernama Kim. Di suatu hari saat pulang kerja, Bora justru tidak pulang ke rumah, tapi malah ke apartemen selingkuhannya. Mereka akhirnya bertemu di depan pintu, dan Kim membawanya masuk ke apartemennya, hingga pada akhirnya melakukan hubungan seksual. Sementara itu, scene beralih ke Minky yang sedang asik membaca buku, tentang kisah percintaan Romeo dan Juliet. Setelah seharian mencari pekerjaan, Minky sering datang ke toko buku bekas, yang berada di dekat apartemennya itu. Sebelum akhirnya menjemput anaknya, yang dia titipkan di tempat penitipan anak. Saat berada di lift, ia dikejutkan dengan teman lamanya yang bernama Myong, yang baru saja pindah ke apartemen tersebut. Minky pun membantu Myong dengan mengangkut barangnya. Sebagai balasannya, Myong pun memberikan nomor teleponnya kepada Minky, untuk berjaga-jaga bila suatu hari nanti Minky membutuhkan bantuannya. Lalu ketika sampai di apartemennya, Minky pun bergegas untuk menyiapkan susu untuk bayinya. Karena istrinya belum kunjung pulang. Namun terdapat semut di dalam kaleng susu itu. Tak ingin bayinya kenapa-napa, ia pun mengganti susu itu dengan stok susu baru lainnya. Di sisi lain, Bora masih bersenang-senang bersama selingkuhannya, sambil melakukan selfie satu sama lain, bahkan banyak foto mereka yang tersimpan rapi di sebuah album, menunjukkan bahwa perselingkuhannya bersama Kim terjalin sudah cukup lama. Lalu ketika Bora melihat foto-foto itu, dia dikejutkan dengan sebuah cincin yang tersimpan rapi dengan sebuah surat. Rupanya Kim ingin mereka menjalin hubungan yang lebih serius. Dengan memberikan Bora cincin tunangan. Bora lalu memakainya, dan terlihat cocok, membuat Kim yang melihatnya merasa senang. Kemudian Kim mengantarkan Bora pulang ke apartemennya, tak lupa juga, Kim memberikan duplikat kunci apartemennya, agar Bora dapat berkunjung ke apartemennya kapanpun dia mau. Kemudian di dalam apartemen, kita diperlihatkan Minky yang terbangun dengan tangisan bayinya di tengah malam. Sementara Bora yang sudah pulang, mendengar tangisan bayinya itu, hanya bisa melamun sambil merokok di dalam toilet. Sehingga Minky lah yang menenangkan bayinya. Lalu saat pagi tiba, Bora mulai memainkan perannya sebagai ibu yang baik dengan mengurus bayinya. Minky pun bertanya kepada Bora, kemana saja dia semalaman sampai suaranya serak begitu. Bora pun beralasan bahwa ia pergi karaoke bersama teman lamanya. Tanpa Minky ketahui, bahwa suara seraknya tersebut karena Bora berteriak kenikmatan, saat digoyang Kim semalaman. 방송 보고 있는 목소리인데 학원 투자 문제를 접대까지 하다 보니까 Setelah mengantarkan anaknya ke tempat penitipan, Minky pun pergi mencari pekerjaan. Namun sudah beberapa kali dia melamar, semua perusahaan yang dia datangi tidak menerimanya. Merasa stres, dia pun kembali ke toko buku bekas untuk membaca. Selesai membaca dia pun pergi ke supermarket, untuk membeli kebutuhan rumahnya. Sementara itu Bora, istrinya, sedang belanja pakaian di sebuah mall. Namun, pakaian itu bukan untuk ditujukan pada suaminya, melainkan untuk selingkuhannya Kim. Bora dan Kim bahkan sudah janjian di mall tersebut. Namun tak berapa lama Bora memutuskan untuk tidak menemuinya, karena ia takut pulang terlambat. Terlebih dia takut suaminya kembali curiga. Singkat cerita ketika Bora akhirnya pulang dengan membawa bayinya, tiba-tiba telepon berdering. Namun ketika Minky mengangkatnya, tidak ada suara sama sekali, menandakan bahwa telepon tersebut, tak lain dan tak bukan adalah Kim, yang masih menunggu Bora di mall tersebut, tak mau ambil pusing. Minky pun menyambut bayinya yang baru saja pulang dijemput Bora. Setelah itu, dia pun menyiapkan makan malam, dan mencuci pakaian. Setelah semuanya selesai, dia pun bersantai, sambil asik, menonton drama percintaan, hingga sampai akhirnya, telepon rumah kembali berdering. Minky pun mengangkatnya, namun tidak berbicara. Sementara itu Kim pun tidak berani berbicara duluan, karena ia takut itu suami Bora yang menjawab. Tak lama Bora pun keluar, memarahi Minky karena asik bersantai ketika bayinya menangis. Padahal Minky hanya ingin beristirahat, mengingat semua pekerjaan rumah telah dia selesaikan. Tak sampai di situ bahkan Bora pun mengungkit masalah nafkah.
dan menyinggung harkat dan martabat Minky sebagai suami, dengan menyebutnya sebagai suami pecundang. 빵은 어느 집이 맛있는지, 새빵은 몇 시에 나오는지, 번쩍이나 사 먹고 파고다 공원이나 가고. Minky lalu lebih memilih pergi membersihkan karpet mobil Bora, sambil melampiaskan emosinya, lalu ia tak sengaja melihat struk pembayaran gerbang tol, dan mulai bingung, karena menurut pengeluaran hitungan yang Minky kelola, menurutnya Bora tak pernah pergi melalui jalan tol, membuatnya semakin curiga. Namun ia lebih memilih diam, lalu pada malam harinya, Minky dan Bora pun melakukan hubungan seksual. Dari ekspresinya terlihat jelas, bahwa Bora tidak menikmatinya, bahkan yang lebih parahnya lagi dia justru membayangkan Kim, selingkuhannya. Keesokan harinya, terlihat Kim menemui Bora di kantornya. Ternyata Kim juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Bora sebagai seorang desainer. Lalu ketika mereka berduaan di dalam ruangan, Bora sengaja menutup tirai, di mana keduanya pun berlanjut melakukan permainan kuda tomprok. Setelah puas bermain kuda tomprok, Bora lalu mendapat panggilan dari resepsionis, yang memberitahu bahwa suaminya ada di sini, ingin menjemputnya. Bora dan Kim pun panik, dan segera merapikan ruangannya. Minky yang melihat tirai ruangan tertutup pun heran, mengapa istrinya menutup tirai ruangannya. Dia lalu masuk dan menemui Bora dan Kim, yang hanya berdua di dalam ruangan. 안녕하세요. Sementara itu Minky mulai curiga karena merasa istrinya berbeda. Minky pun bertanya kenapa dia tadi melepaskan sepatunya saat berdua di ruangannya bersama Kim. Tapi Bora tidak menanggapinya dan justru memilih mengganti topik pembicaraan, membuat Minky kesal, dan hampir menabrak seseorang. Akibat kejadian itu Bora pun kesal, dan menganggap Minky sedang mabuk. Minky pun mengatakan seharusnya dialah yang kesal, karena Bora mengalihkan topik pembicaraan. Mereka pun cekcok. Sampai di depan apartemen, Bora pun turun dari mobilnya. Sementara itu Minky pergi ke toko untuk membeli keperluan lamaran kerjanya. Namun bukannya pulang ke apartemennya, Bora justru malah pergi menggunakan taksi, menuju apartemen selingkuhannya. Merasa kurang puas dengan permainan kuda tomprok di kantor tadi siang, Bora pun merayu Kim agar menomprok dirinya lagi, sambil menunjukkan cincin tunangan pemberian Kim yang dipasang di jarinya. Kim, yang melihat cincin tunangan pemberiannya dipakai Bora pun senang. Keduanya pun melakukan permainan kuda tomprok lagi dan lagi. Sementara saat sedang di toko, Minky menyadari ada kunci apartemen lain yang menyatu dengan kunci mobil istrinya. Dan dari sinilah kecurigaan Minky bertambah kuat terhadap istrinya. Minky lalu pulang dan mendapati istrinya tidak ada di rumah. Dia pun mencoba berusaha berpikir positif, sambil membuat banyak lamaran pekerjaan. Dia menduga bahwa sikap istrinya semakin hari semakin berbeda, mungkin akibat dari dirinya yang pengangguran. Namun sekuat apapun dirinya berusaha berpikir positif. Pikirannya pun tetap mengkalkulasikan beberapa hal yang janggal dari istrinya, seperti struk gerbang tol yang dia temukan. Sebuah kunci apartemen lain yang menyatu dengan kunci mobilnya. Berduaan dengan Kim tanpa sepatu di ruangannya, sampai jarak tempuh pada odometer mobil yang tidak sesuai dengan catatan pengeluaran. Menunjukkan bahwa istrinya sering menempuh perjalanan jauh. Minky kemudian menduga bahwa jika Bora dan Kim memiliki hubungan spesial. Kemudian keesokan harinya, Minky memutuskan untuk menyelidiki, dan pergi menuju apartemen Kim, saat Kim dan Bora sedang bekerja, melalui sebuah nama apartemen, dan nomor kamar yang terdapat pada kunci mencurigakan tersebut. Sampai akhirnya, Minky berhasil tiba di apartemen itu, lalu dia memasukkan kunci kamar itu, dan betapa terkejutnya dia, mengetahui bahwa ternyata kunci kamarnya cocok. Ia lalu menarik napas panjang untuk mengumpulkan keberanian, sebelum masuk ke dalam. Perlahan tapi pasti, Minky masuk ke dalam kamar tersebut yang terlihat masih berantakan. Kecurigaannya pun terbukti, dengan melihat foto-foto kebersamaan Kim dan Bora. Tak hanya itu rasa sakitnya pun semakin menjadi, ketika melihat sebuah album di atas kasur, yang menunjukkan kebersamaan mereka akhir-akhir ini. Hingga akhirnya ia melihat foto Kim dengan bayinya. Mengetahui kenyataan istrinya benar-benar berselingkuh dengan Kim, Minky amat sangat terpukul. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa, selain merasa gagal menjadi seorang suami, sebab ia tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Bahkan ketika sampai di apartemennya, Bora yang bertanya pada Minky pun hanya bisa terdiam.
Dan justru Minky bertanya balik ke Bora, apakah dia bahagia dengan kehidupannya sekarang. Di mana Bora justru menjawabnya dengan menyuruh Minky untuk segera makan. Dirasa hatinya tambah kesal, Minky pun lebih memilih menemui bayinya yang sedang tertidur. Keesokan harinya, Minky pun pergi ke toko buku bekas langganannya, namun kali ini bukan buku percintaan yang dia baca, melainkan buku misteri dan buku cara menghapus jejak kejahatan, yang membuat pemilik toko tersebut keheranan melihatnya. Ketika di rumah Minky melihat istrinya yang sudah siap berangkat untuk bekerja. Meski Bora sudah berpamitan, Minky yang frustasi dan sudah tahu bahwa Bora akan berselingkuh dengan Kim, diam saja dan tak menjawabnya. Dan benar saja, Bora justru pergi ke pantai bersama Kim, dan setelah itu Kim pun membawa Bora ke apartemennya, hingga terjadilah permainan kuda tomprok, lagi dan lagi. Dirasa puas dengan tomprokan Kim hari ini, Bora pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan lendir di tubuhnya. Namun ia dikejutkan dengan perlengkapan bayi yang berada di kamar mandi tersebut. Bora pun meminta penjelasan kepada Kim. Apa maksudnya perlengkapan bayi ini? Lalu Kim pun menjelaskan bahwa dia menginginkan hubungan yang serius, sampai memiliki anak dengan Bora. Kim juga mengatakan bahwa dia tidak ingin diperlakukan seperti pria simpanan Bora, yang hanya Bora pakai untuk mantap-mantap saja. Namun justru hal itu membuat Bora marah terhadap Kim, karena keputusan mendadak, dan sepihak dari Kim yang dianggap Bora terlalu egois. Bora menganggap hubungan terlarang menurutnya jauh lebih baik daripada hubungan serius. Punya suami yang setia justru diselingkuhi. Giliran selingkuhannya ngajak serius, malah dia tolak, benar-benar menjelaskan dirinya adalah wanita goblok. Bora pun pergi dengan kesal meninggalkan Kim, sampai menabrak mobil seseorang di jalan. Setelah kejadian kemarin Bora berniat mengakhiri hubungannya bersama Kim, ia kini mencoba menjadi istri yang baik, dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya, hingga dia merasakan sendiri bagaimana rasa lelahnya sang suami mengerjakan pekerjaan rumah, ditambah harus mengurus anak dan mencari pekerjaan sekaligus. Untuk itu Bora bersikap baik untuk menarik perhatian Minky yang akhir-akhir ini menjadi pendiam dan dingin kepadanya. Namun ketika Bora kesulitan memasak, Minky menawarkan diri untuk memberi bantuan. Mendengar suaminya berbicara pun Bora terlihat senang, namun dia mengatakan bahwa Minky tidak perlu membantu dan silakan nikmati saja tontonan sinetronnya. Mereka kemudian makan bersama dan terlihat cukup bahagia, di mana akhirnya Bora meminta maaf kepada Minky, akibat selalu merendahkan dirinya sebagai kepala keluarga. Namun tak lama Minky mengatakan bahwa dia besok akan pergi, menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung halamannya. Tak lama setelah Minky memberitahu rencananya akan pulang ke kampung halamannya besok. Suara telepon rumah kemudian terdengar berdering, Minky kemudian mengangkatnya. Namun tak ada jawaban, membuat Bora terlihat panik karena dia tahu itu adalah selingkuhannya. Setelah itu Minky pun meminta izin kepada Bora, untuk meminjam mobilnya besok, untuk menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung halamannya. Namun sebelum itu Minky pun meminta izin untuk pergi ke bengkel, untuk memperbaiki terlebih dahulu mobil Bora yang sedikit hancur. Mengingat kemarin Bora tak sengaja menabrak pengemudi di jalan. Lalu tak lama setelah Minky pergi ke bengkel, Kim kembali menelpon Bora, dan mengatakan bahwa dirinya tak terima Bora mencampakannya. Bora pun terlihat marah-marah karena Kim menelpon seenaknya. Kim kemudian mengatakan dia akan pergi mendatangi apartemennya. Mendengar itu membuat Bora semakin bingung. Bora pun memiliki dua pilihan, mengusir Kim, lalu berusaha menjadi istri yang baik. Atau kembali mengkhianati suaminya, dengan menemui Kim, dan menjalin hubungan terlarang kembali bersamanya. Kemudian Kim yang nekat pun sudah di depan pintu apartemen Bora. Lalu Bora yang panik pun mengatakan agar Kim menunggu di sebuah kafe yang berada di depan apartemennya. Bora pun semakin bingung karena melihat bayi mungilnya yang masih belum tertidur. Dia kemudian berusaha menggendong bayinya agar cepat terlelap. Namun sayangnya bayi mungilnya itu tak kunjung tertidur. Kesal karena bayinya tak kunjung tertidur, Bora pun semakin nekat dengan memberi bayinya obat penenang yang dicampur dengan susu formulanya. Setelah bayinya tertidur sendirian tanpa seorang pun yang menemaninya, Bora kemudian pergi memenuhi janjinya menemui Kim. Lalu Kim bertanya mengapa Bora meninggalkannya. Jika itu memang pilihan Bora, Kim pun mengatakan bersedia pergi, dan tak akan menemui Bora lagi.
Bora pun mengatakan dia tidak bermaksud meninggalkan Kim, hanya saja ia mengatakan bahwa saat ini dia adalah seorang istri dan seorang ibu. Lalu sebuah pernyataan yang mengejutkan pun keluar dari mulut Kim. Kim menyinggung perkataan Bora di rumah sakit saat melahirkan, dengan menyebut bahwa bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap mereka. Mengingat itu Bora pun hanya tertunduk diam dan membisu. Menyiratkan sebuah pertanyaan, jika bayi tersebut adalah hasil hubungan gelapnya bersama Kim, maka selama ini Minky hidup dalam semua kebohongan istrinya, dan hanya menjadi pengasuh bagi bayi hasil perselingkuhan istrinya. Sementara itu Minky yang sudah pulang dari bengkel, segera masuk ke rumah yang sudah dalam keadaan gelap dan tak ada istrinya. Dia lalu melihat botol susu bayinya itu yang sudah dipenuhi semut, merasa ada yang tidak beres. Minky pun bergegas memeriksa bayinya, betapa terkejutnya dia mengetahui bayinya demam tinggi dan tak sadarkan diri. Dia pun segera membawanya ke rumah sakit, pemeriksaan pun dilakukan, dokter pun memberitahu bahwa ada zat penenang dengan dosis dewasa pada tubuh bayi. Hal itu sama saja dengan memberinya racun. Dokter juga mengatakan bahwa jika Minky tidak segera datang, kemungkinan akan menyebabkan dia kehilangan bayinya. Di mana setelah dokter mengatakan hal tersebut, Minky yang mendengarnya pun amat sangat terpukul. Beruntungnya atas usaha sang dokter nyawa bayinya itu dapat diselamatkan, dan Minky diperbolehkan untuk membawanya pulang. Minky pun membawa pulang bayinya, namun ketika sampai di apartemennya, dia dibuat amat sangat terpukul kembali. Setelah melihat istrinya bersama selingkuhannya sedang bercumbu di lorong apartemen, Minky yang melihat itu hanya bisa terdiam, bersabar, dan menunggu, sampai selingkuhan istrinya itu segera pulang. Karena bagaimanapun menurutnya bayinya, masih membutuhkan sosok sang ibu. Sementara itu Kim yang hendak pulang, memutuskan untuk kembali menemui Bora. Minky yang merasa selingkuhannya sudah pulang, memutuskan untuk segera masuk. Namun saat dia membuka pintu, betapa sakitnya Minky dibuat, dia melihat Kim yang sedang menggagahi istrinya. Di momen inilah yang membuat kesabarannya habis. Yang membuatnya berpikir ulang, bahwa bayinya tidak lagi membutuhkan sosok ibu yang bejat. Di momen ini jugalah, Minky berpikir untuk balas dendam. Keesokan harinya Minky menitipkan bayinya di tempat penitipan anak. Lalu dia juga meminta Miyong untuk mengantarnya ke stasiun, dengan alasan ingin menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung. Setelah sampai di stasiun, Minky pun segera memasuki kereta, sementara Miyong memastikan keberangkatannya. Namun saat kereta mulai berjalan, Minky justru malah turun. Entah apa yang sedang direncanakan. Minky kemudian pergi ke apartemen selingkuhannya, setelah masuk dia segera mengenakan sarung tangan. Dia menemukan rambut Kim, dan mengambilnya, dia juga mengambil pisau milik Kim. Entah balas dendam seperti apa yang direncanakan oleh Minky, yang pasti dia terlihat sangat yakin dan percaya diri. Kemudian scene beralih ke Bora yang sedang menuju apartemennya setelah selesai bekerja. Namun dia dibuat bingung ketika masuk ke apartemennya, yang masih dalam keadaan gelap gulita. Tak terlalu memperdulikannya, Bora lalu berdandan dan bersiap-siap, kemungkinan untuk bertemu dengan selingkuhannya. Namun ketika dia menoleh, dia melihat fotonya saat selingkuh terpajang di samping cermin. Bora pun sangat terkejut. Bora yang berpikir ini semua perbuatan Kim, langsung mengambil handphonenya dan menghubungi Kim, untuk menanyakan maksud dan tujuannya. Namun belum sempat dia berbicara dengan Kim, tiba-tiba lampu dan sambungan teleponnya mati, di mana terlihat tangan seseorang dengan sengaja mematikannya. Dalam keadaan gelap gulita, Minky kemudian muncul dan menyerangnya dengan mencekik lehernya sangat keras. Ia juga tak lupa menghubungi Kim, agar Kim dapat mendengar suara kesakitan selingkuhannya itu. Setelah memastikan Kim mendengar kesakitan selingkuhannya itu, Minky kemudian mengakhiri Bora dengan amat sangat brutal. Setelah itu, Minky pun menaburi rambut Kim di dekat jasad istrinya, ia juga membawa kain yang dipenuhi darah Bora. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah, tak lupa, dia juga menghapus sidik jarinya di kunci pintu yang sengaja menggantung. Lalu saat dia turun ke bawah, dia melihat Kim datang ke apartemen Bora dengan terburu-buru.
Kim yang tidak menyadarinya pun masuk ke dalam perangkap Minky. Setelah memastikan Kim yang sudah masuk ke dalam perangkapnya, Minky pun pergi ke apartemen Kim. Dia lalu menempelkan bekas darah Bora dari sebuah kain yang dibawanya ke sebuah cermin kamar mandi, sebelum kemudian pergi dengan santai sambil merokok, menggunakan kereta. Di keesokan harinya Myung memasuki rumah Minky yang tidak terkunci, untuk mengambil perlengkapan bayi. Namun saat dia membuka kamar, dia dibuat sangat amat terkejut, melihat Bora yang sudah tewas, berlumuran cairan merah di tubuhnya. Polisi yang menerima laporan Myung pun segera melakukan investigasi. Di luar, Minky yang baru tiba pun memainkan perannya sebagai suami yang terpukul, karena istrinya tewas secara mengenaskan. Sementara di dalam kepolisian menemukan sejumlah barang bukti, seperti cincin yang dilepas secara paksa, sidik jari pada sebuah kunci, hingga sehelai rambut Kim yang mereka temukan di samping jasad Bora. Tak hanya itu, polisi juga menyelidiki apartemen Kim, dan menemukan bekas darah di cermin kamar mandinya. Dari bukti-bukti yang ditemukan tersebut, kepolisian sudah cukup bukti untuk memastikan bahwa pelakunya adalah Kim, yang tak lain dan tak bukan adalah selingkuhannya. Namun meskipun begitu, polisi tetap melakukan investigasi yang mendalam dengan melakukan penyelidikan terhadap Minky, yang merupakan suaminya, dan Myung yang merupakan saksi kuncinya. Namun beruntungnya Minky sudah menyiapkan alibi, serta menceritakan semuanya tanpa sedikit pun keraguan. Minky pun lanjut menjelaskan bahwa kemarin dia menitipkan bayinya ke tempat penitipan anak, lalu pergi ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman kerabatnya menggunakan kereta, dan disaksikan oleh Myung. Kepergian Minky terbukti valid melalui tiket kereta. Terlebih Myung mengonfirmasi hal tersebut. Sementara alasan Myung masuk ke rumah Minky hingga menemukan jasad Bora, hal itu terjadi karena Minky menelponnya dan meminta tolong untuk membawa perlengkapan bayinya ke tempat penitipan anak. Karena saat melihat istrinya berselingkuh, Minky bersama bayinya pun langsung pergi tanpa membawa perlengkapan bayi sedikit pun. Bahkan hingga rekaman percakapan telepon Minky dan Myung diputar, membuktikan bahwa keduanya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Scene kemudian beralih ke Kim, yang sedang diperiksa oleh polisi berpakaian kutang, yang tak menyangka bahwa dirinya menjadi tersangka kematian Bora, meski dia membantah keras semua tuduhan. Pada akhirnya dengan semua bukti yang mengarah ke dia, membuatnya dijebloskan ke dalam penjara. 묵비권이 당신한테도 불리할 수 있다는 거 알고 뭘 봐, 이 씨발놈아. 씨발. Kemudian polisi mengantarkan Minky dan bayinya pulang. Dan tujuan Minky saat ini adalah merawat bayinya sebaik mungkin, namun terkadang dia masih mengingat Bora, dengan melihat foto-foto lamanya bersama Bora, membuatnya menangis dan bertanya-tanya. Apakah yang dia lakukan terhadap Bora adalah keputusan terbaik atau justru sebaliknya? Setelah merenungkannya, Minky pun pada akhirnya membakar semua foto-foto kenangannya bersama dengan Bora. Karena ia menganggap bahwa bayinya tidak membutuhkan sosok ibu yang biadab dan maniak selingkuh itu. Pada akhirnya Minky pun bisa memulai kehidupan barunya dengan damai bersama bayinya, karena baginya bayinya bukan sekedar harta berharga yang ia miliki, namun juga anugerah paling indah yang ia punya di dunia ini.